Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk ke dalam minggu ke-51 untuk perenungan katekismus. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kemudian kita semua akan bersama-sama membaca jawabannya dan juga ayat Alkitabnya. Harapan apa yang tersimpan bagi kita dalam kehidupan kekal? Mengingatkan kita bahwa dunia sekarang yang sudah rusak ini tidak akan ada untuk selamanya. Tidak lama lagi kita akan tinggal bersama Allah dan menikmatinya selama-lamanya di kota baru, di langit baru dan di bumi baru. Tempat kita akan bebas dari dosa sepenuhnya dan selamanya, dan akan mendiami tubuh kebangkitan yang diperbarui di dunia ciptaan baru yang sudah dipulihkan. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, harapan akan hidup kekal bukanlah hanya sekedar kata-kata indah untuk menenangkan hati manusia yang rapuh. Alkitab memberi kita kepastian, bukan sekedar optimisme religius. Kepastian itu terletak pada satu fakta, bahwa Allah telah bertindak di dalam sejarah melalui Yesus Kristus. Jika janji tentang langit baru dan bumi baru hanya berhenti pada sebuah ucapan, kita berhak untuk meragukannya. Namun dalam momen Natal ini Bapak Ibu Saudara, kelahiran Kristus menyatakan bahwa Allah tidak hanya berjanji, Dia datang. Inkarnasi adalah jaminan bahwa janji Allah dapat dipercaya. Allah tidak mengirim pesan dari kejauhan, tetapi masuk ke dalam dunia yang rusak, penuh dosa, penderitaan, dan kematian. Kristus lahir bukan di dunia ideal yang lain, melainkan di dunia yang sama dengan dunia yang kita hidupi hari ini, dunia yang rusak. Fakta bahwa Allah rela hadir di tengah kehancuran ini membuktikan bahwa Ia serius menebusnya, bukan mengabaikannya. Karena itu Bapak Ibu, janji tentang pemulihan total, langit baru, bumi baru, berdiri di atas karya nyata Kristus bukanlah sebuah angan-angan belaka Bapak Ibu. Dan lebih daripada itu, kepastian kita diteguhkan oleh salib dan juga kebangkitan Kristus. Kristus tidak hanya datang untuk menemani penderitaan manusia, tetapi untuk menanggung dosa dan juga mengalahkan maut. Salib membuktikan bahwa akar kerusakan dunia itu dosa telah ditangani secara tuntas. Kebangkitan membuktikan bahwa maut tidak lagi berkuasa. Oleh karena itu, jika dosa telah dihapus dan maut telah dikalahkan, maka masa depan yang Allah janjikan itu pasti juga akan digenapi. Kehidupan kekal bukanlah kemungkinan, melainkan kelanjutan logis dari karya Kristus yang sudah selesai. Kehadiran Kristus memberikan sebuah implikasi nyata dalam hidup kita, yaitu identitas kita telah menjadi aman. Walaupun kita berada dalam dunia yang rusak, yang penuh dengan kegagalan, luka, penolakan, atau pencapaian-pencapaian yang rapuh itu, kita telah aman Bapak Ibu. Kehadiran Kristus di tengah kita memberitakan bahwa nilai dan identitas kita tidak ditentukan oleh kondisi dunia, melainkan oleh tindakan penebusan Kristus. Kita aman bukan karena dunia ini stabil, tetapi karena Kristus telah masuk ke dalam ketidakstabilannya dan menebus kita dari dalam. Identitas kita kini berakar pada kasih Allah yang menyatakan diri di dalam Kristus.
kasih yang tidak pernah berubah sekalipun dunia ini masih berantakan. Dengan demikian saudara, peristiwa Natal yang hari ini kita rayakan memberikan kita kepastian yang teguh. Ini bukan janji kosong, karena Kristus sudah datang. Ini bukan harapan yang rapuh, karena dosa sudah ditanggung. Dan identitas kita tidak lagi terancam, karena kita telah ditebus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang masih rusak ini, kita berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Allah yang setia menepati janjinya, dari palungan sampai kepada salib, dan dari kubur yang kosong sampai kepada langit baru dan bumi baru yang akan datang. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saudara, dengan menyadari bahwa Kristus telah datang menebus dan menjamin masa depan kita, saya mengajak kita semua untuk mari melihat ke dalam hati kita dan kemudian kita bertanya, apakah saya masih mencari rasa aman, nilai diri atau pengharapan dari dunia yang sementara dan rapuh ini? Sebab seringkali kita masih mencari semuanya itu di luar Kristus, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, saya ajak kita semua untuk masuk ke dalam doa pertobatan. Silakan berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ketika kami masih mencari identitas diri kami melalui hal-hal duniawi ini Tuhan. Kami masih merasa kurang cukup dengan apa yang telah Allah lakukan dalam hidup kami. Namun pada hari ini dalam perenungan katekismus ini Tuhan, kami ditegur bahwa janji akan masa depan itu Tuhan bukanlah harapan palsu. Allah telah datang ke dalam dunia, menebus hidup kami, memberikan kami identitas yang baru. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan di dalam setiap langkah kami, sehingga mata kami terus tertuju kepada Kristus dan Roh Kudus terus mengkalibrasi hati kami di dalam setiap situasi yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.